merekam. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang platform titiknesia.com yang mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca titiknesia.com itu ada di dalam buku yang ada di sini. Mana ada kayak ini? Ya, kabur-kabur deh kalau kita majuin. Ya. Di buku yang kemarin ada formula ampuh mengubah website gratis menjadi mesin uang. Nah, di sana dibahas mengenai titiknesia.com. Nah, cuman kan yang dibahas di sana itu mungkin Bapak Ibu belum bisa praktek atau bagaimana. Nanti kita coba praktekkan. Sebenarnya tujuannya supaya rekaman ini bisa Bapak Ibu dapat dan bisa dipraktek berulang-ulang, diulang-ulang lagi. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih sebenarnya titiknesia.com? Nah, ini kan kadang-kadang, nih titik terang ada lagi nih produk nih. Makhluk apa lagi nih, kan gitu. Pertanyaannya kan selalu begitu. Nah, yang jelas kami selalu mendukung apapun jualan atau dalam arti produk-produk yang akan dijual. Nah, seperti beberapa hari yang lalu saya pernah katakan, kenapa selalu banyak produk-produk di titik terang di titik terang kreatif? Karena gini, kami menciptakan mall-mall baru, ya. Mall-mall baru itu dalam arti apa? Bapak mau dagang di mall, katakanlah di Senayan City, ya, sudah dagang di sana, tapi kan wilayahnya wilayah pusat. Tapi ada kalanya juga, saya mau dagang juga nih di wilayah selatan nih. Nah, kita main di Fatmawati. Nah, kita buat mall di sana supaya Bapak dagang di sana juga ada tempatnya. Nah, terus mau main di Jakarta Barat, kita buat mall di daerah-daerah dekat-dekat RCTI atau apa gitu ya. Nah, supaya Bapak dagang. Jadi tempat berdagang ya. Kita menciptakan tempat-tempat untuk Bapak Ibu berdagang. Nah, ini sekarang ada mall baru bahasanya. Jadi namanya Titik Nesia. Jadi Titik Nesia ini adalah sebuah platform. Platform itu dalam bentuk portal. Seperti apa bentuk portal itu? Mungkin Bapak Ibu supaya gampang atau gampang familiar, seperti kita membuat satu Tokopedia atau satu Shopee, ya. Jadi kami menciptakan Shopee baru atau Tokopedia baru. Nah, Bapak Ibu yang sebagai member di kami di Titik Terang itu silakan berjualan di sana, ya. Silakan berjualan di sana. Makanya judulnya itu adalah mengubah website gratis menjadi mesin uang. Ya. Jadi ini kita mall ini kita buka untuk Bapak Ibu masuk ke dalam, silakan berjualan di dalam portal kita namanya titiknesia.com. Nah, terus apa bedanya dengan dongkrak usaha? Ya, sebenarnya dongkrak usaha sama. Cuman dongkrak seperti tadi saya katakan, kalau di di daerah utara itu ada Kelapa Gading, mallnya Moi, ya itu kita anggap itu sebagai DU. Terus di daerah pusat ada Senayan City, ya. Nah, ini kita buat jadi hampir sama, itu kita anggap sebagai titik Nesia. Jadi ada dua mall baru yang kita ciptakan untuk Bapak Ibu untuk berdagang, gitu ya. Nah, oke, kita mulai. Bagaimana pertama yang akan kita bahas nanti, bagaimana cara mendaftarkan sebagai member di dalam titiknesia.com. Nanti Bapak Ibu kita persilakan mendaftar di sana. Caranya nanti saya jelaskan. Kemudian setelah mendaftar, bagaimana cara memposting produknya, ya? Bagaimana cara memposting produknya. Nah, kemudian umumnya kalau di WSP kita posting produk, kemudian apa yang kita lakukan adalah inspeksi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu inspeksi. Itu sudah menjadi pekerjaan kami, ya, sudah menjadi pekerjaan kami. Nah, kita analogikan lagi mall tadi. Jadi kalau ibu dagang dalam satu mall, katakanlah di Moi, ibu nggak perlu sapu-sapu mallnya, tidak perlu pel-pel mallnya, nggak perlu diurus tuh mall. Yang penting dagang, buka toko, dagang, udah gitu aja. Kami yang ngurus bagian inspeksi, bagian optimasi itu bagian kami semua, ya. Itu nanti yang kita lakukan. Jadi untuk sekarang
Kita coba bagaimana cara mendaftar sebagai member dan bagaimana cara melakukan posting. Nah, coba saya share dulu sebentar. Nah, seperti ini. Produk kita itu namanya titiknesia.com, bentuknya seperti ini. Jadi ini sangat mirip dengan kita kalau seandainya eh, Bapak Ibu pernah lihat dongkrak usaha itu mirip seperti ini. Jadi ada dua ya. Nah, ini sudah ada kategori dan subkategori sudah kami sediakan di sini ya. Sudah ada semua, nanti tergantung postingannya masuk ke kategori dan subkategori mana. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara mendaftar sebagai member. Nah, nanti Bapak Ibu di sini tinggal ketik aja titiknesia.com ya. Kemudian slash ya. Jadi pertama titiknesia.com kemudian slash ketik daftar ya garis bawah share where apa share web share ya web share ya enter. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mengetik daftar titiknesia.com/webshare, nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk mendaftarkan diri sebagai member atau biasa kita sebut sebagai untuk registernya aja. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal nambah ketikkan nama panjang. Contoh saya pakai nama saya Tony. Nah, ini Tony Saragi itu nama panjang saya. Nah, kemudian username ini buat apa? Username ini nanti pada saat kita login, ya. Pada saat kita login, nah di sini ada penjelasan di sebelah sini 3 sampai 25 karakter dan jangan gunakan spasi. Ini ada ketentuannya. Nah, kalau masalah huruf besar, huruf kecil boleh silakan dibuat atau menggunakan tanda simbol atau menggunakan tanda angka silakan. Cuman catatan jangan ada spasi karena itu tidak akan bisa masuk. Nah, nah tinggal kita isi contoh saya pakai Tony kemudian 123 ya atau 112101. Nah, ini ada seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya nama itu sudah pernah didaftar, maka di sini disebut username already taken. Ya. Sudah terdaftar. Maka Bapak Ibu silakan ganti nomor apa, username-nya. Ya. Nah, contoh ini ya di sini kalau dia warna hijau username available artinya ini masih kosong, masih boleh digunakan. Oke. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah mengetikkan password. Password ini tidak ada ketentuan, cuman Bapak Ibu kalau bisa awal-awal ini passwordnya jangan dibuat rumit-rumit dulu deh, yang sederhana dulu. Jadi jangan terlalu banyak simbol-simbol. Takutnya hari ini ingat besok lupa. Ya. Jadi kita buat aja dulu yang sederhana. Tahu juga pasti orang nggak bakal bisa nebak kok itu. Contoh saya seandainya saya pakai gini, ya, Tony 321, terus saya kasih bintang, ya. Jadi Bapak Ibu cek di sini, bagian sini nih, ya. Jadi kalau seandainya tadi saya tidak kasih bintang, dia masih normal passwordnya. Tapi kalau kasih bintang, dia disebut passwordnya strong. Nah, kalau bisa sih sampai strong aja. Nah, ini sebenarnya agak rumit juga nih password ini. Tinggal saya kasih 123 bintang aja gini. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan apa? Diminta konfirmasi password, artinya ketikan ulang password yang ada di sini, ketikan ulang di bagian konfirmasinya, ya, diketikan ulang sama persis ya. Kalau tidak sama persis akan ditolak. Oke, kemudian pilih provinsi di mana kita tinggal. Pilih provinsi di mana kita tinggal. Saya kebetulan di Jawa Barat, provinsi atau bukan kabupaten kota. Ini satu Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian, nah terus di sini ada alamat email valid.
Alamat email valid ini artinya minta tolong email yang dimasukkan di sini tolong email yang benar-benar masih aktif dan Bapak Ibu masih ingat passwordnya. Ya, karena apa? Nanti pada saat kita selesai ini kita akan masuk dengan menggunakan login password. Kalau seandainya Bapak Ibu ada lupa passwordnya, nanti ada tombol di situ, tombol lupa password. Begitu kita klik tombol lupa password, maka passwordnya itu akan masuk ke email. Jadi artinya email itu harus email yang aktif dan bisa dibuka. Artinya passwordnya masih ingat gitu ya. Nah, diharapkan ini seperti itu. Jadi contoh ini saya pakai email saya sendiri, ini masih aktif. Kemudian selanjutnya kita pakai nomor HP. Nah, untuk penulisan nomor HP bebas, kita bisa menggunakan 08 atau bisa menggunakan 628. Ya. Nah, saya pakai 081. Nah, ini untuk cara register. Tinggal klik register. Nah, pada saat register, nanti Bapak Ibu dapat info seperti ini. Ya, dapat info seperti ini. Pertama, apa itu yang kita dapatkan? Login ke aplikasi website Titik Nesia, bisa langsung klik link di bawah ini, admin panel, kemudian https://panel member. Artinya, jika kita sudah pernah eh, mendaftar sebagai member, nanti kita masuknya menggunakan ini, Titik Nesia/panel member. Kemudian isikan username-nya seperti yang sudah kita buat tadi dan passwordnya ini. Nah, ini diberikan kepada kita. Nah, untuk Bapak Ibu supaya siapa tahu mungkin masih gampang lupa, mendingan ini disimpan aja ke dalam notepad terus disimpan dalam laptopnya supaya kalau seandainya masih lupa bisa dibuka lagi. Nah, itu yang kita dapat. Nah, selanjutnya Ibu langsung continue to chat, langsung chatting kepada CS kami itu Mbak Feby. Nah, kenapa kita harus chat ke Mbak Feby supaya Mbak Feby-nya melakukan aktivasi. Jadi nanti mengaktifkan di sana ya. Jadi harus di continue chat nanti terkirim ke Mbak Feby-nya WA kita. Nanti begitu Mbak Feby-nya dapat WA ini langsung diaktifkan. Oke, gitu ya. Nah, untuk pendaftaran member cukup sampai di sini. Sudah selesai sampai terakhir kita chatting ke Mbak Feby-nya. Oke, untuk pendaftaran seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan posting. Nah, cara melakukan posting, kita masuk sama ke tadi, ke titiknesia.com. Nah, cuman di sini jangan pakai daftar lagi. Tadi dikatakan kita harus bagaimana? Harus menggunakan titiknesia.com/panel member. Ya, harus menggunakan panel member. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar sekali, udah selesai sekali aja. Nah, terus kalau mau menggunakan posting lagi, tinggal di sini tinggal diisikan titiknesia.com/panel member. Enter. Nah, di sini gunanya kita menggunakan yang ini tadi. Username-nya apa, ya. Username-nya ini, password-nya ini. Ya, jadi username-nya saya pakai Roni123, passwordnya saya pakai tadi, password saya sendiri. Kemudian login. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat ya di dalam titiknesia.com-nya begitu Bapak Ibu sudah daftar sebagai member dan terus masuk, Bapak Ibu sudah dapat paket gratis untuk kuota postingan sebanyak 100. Jadi dapat gratis 100 postingan untuk di Titiknesia. Nah, silakan Bapak Ibu posting produk sendiri-sendiri ke dalam titik Nesia-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan posting? Jadi kalau untuk melakukan posting, tinggal kita pilih di bawah sini ada produk, ya, produk. Klik tombol produk.
Nah, ini tidak jauh beda dengan kita memposting WSP ya. Di produk, kemudian tekan tombol input produk. Nah, kemudian kita pilih kategori. Kategori produk kita mau dimasukin kemana nih? Ya, tinggal cari di sini. Saya contoh saya mau pakai eh, apa ya? Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada di sini, tidak ada produk Bapak Ibu tidak ada dalam kategori ini, ya, bisa menggunakan kategori lain-lain. Ya. Kita bisa menggunakan kategori lain-lain. Nah, kemudian tinggal masukkan judulnya. Katakanlah saya membuat jasa pengiriman barang. Kategorinya jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Pakai via kereta api. Ya. Pengiriman barang via kereta api. Itu judulnya atau keywordnya. Nah, kemudian tinggal pilih gambarnya seperti apa yang mau kita naikkan. Ya. Tinggal kita pilih gambarnya. Nah, katakanlah seperti ini. Saya pakai ini salah satu gambar untuk pengiriman barang dengan kereta api. Oke, setelah gambarnya dipilih, kita lanjutkan lagi. Kita tentukan harganya. Nanti bagi Bapak Ibu yang mempunyai harga, biasanya kan harga ini biasanya untuk yang ini ya, yang fisik, barang-barang fisik ya. Cuman kebetulan yang mau saya posting itu adalah jasa. Jasa ini sebenarnya tidak ada harga dalam arti tidak ada patokan harga karena untuk jasa pengiriman itu tergantung tonase, ya, tergantung tonase pengirimannya. Nah, kalau tidak mau tinggal diisi nol, ya, kemudian di sini juga nol. Oke, harga sebelum diskonnya diisi nol, ya. Nah, kemudian untuk deskripsinya sama kita kayak apa WSP, kita minta bantuan si ChatGPT. Balik ke sini ya. Kita minta bantuannya, buatkan, sorry, buatkan saya artikel tentang sebuah tanda petik jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya via kereta api. Enter. Dan nanti ini tinggal kita kopikan aja. Ya, setelah ini sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu punya deskripsi, ya, kalau Bapak Ibu punya deskripsi sendiri, itu juga bisa dimasukkan. Tidak harus minta ke ChatGPT. ChatGPT ini kita minta kalau seandainya kita tidak punya deskripsi lengkapnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita kopikan ya, sorry mana tadi, yang deskripsinya kita kopikan, katakanlah sampai sini aja. Kita kopikan, baru masukkan ke deskripsi di sini. Nah, deskripsi ini sama dengan WSP juga, selalu untuk judul deskripsi kita menggunakan heading 2 atau heading 1 terserah. Tapi kalau untuk di sini kita boleh pakai heading 1 juga boleh. Tapi kalau kita menggunakan ini heading 1 otomatis ini kan judul, otomatis subjudulnya kita harus menggunakan heading 2 ya. Contoh ini kita pakai heading 1. Berarti kan ini judul, berarti ini subjudul ya. Ini kita pakai heading 2. Oke. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan judulnya adalah heading 2, ya, ini heading 2, berarti subjudulnya jangan pakai heading 1, tapi turunan heading 2 adalah heading 3. Tuh, ya. Nah, selalu di bold, ya, selalu Bapak Ibu di bold. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi ke bawah, ini masuk lagi masih heading. Tadi saya pakai di atas, ini heading 2 berarti ini saya pakai heading 3. Ya. Ini saya pakai heading 3 di bold tetap. Kemudian ini sudah habis. Nah, kemudian kita masukkan seperti biasa, kita masukkan SEO WA. Ya. Kemudian di sini juga kita masukkan
SEO WA, SEO deny. Nah, kemudian kita masukkan lagi, eh, atau kita pakai satu lagi ya, SEO baca. SEO baca. Nah, meta keyword, ya, meta keyword itu gini, meta keyword itu biasanya bisa menggunakan kumpulan daripada keyword-keyword yang kita buat, ya. Bisa menggunakan kumpulan keyword-keyword, cuman ada syarat di sini di tulisan sebelah kanan. Syaratnya apa? Keyword-keyword itu harus dipisahkan, keyword satu dengan keyword yang lain dipisahkan dengan koma. Dan jumlah karakter untuk meta keyword itu maksimum 155 karakter, ya. 155 karakter itu ketentuan yang dibuat di sini. Oke, atau bisa juga boleh kita menggunakan SEO deny, ya, untuk menggantikan semua keyword yang lagi aktif. Nah, kemudian di sini ada meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini buat apa? Ya, di sini dijelaskan bahwa meta deskripsi adalah penawaran singkat. Penawaran singkat Anda, contohnya, order hari ini Anda akan mendapatkan diskon 50% dan gratis ongkir, serta bisa COD, hubungi sekian-sekian. Dan ketentuan berikutnya, dia di sini dinyatakan bahwa jumlah karakter yang diperbolehkan atau jumlah karakter maksimum 165. Nah, kita coba kira-kira di dalam Google-nya seperti apa sih meta deskripsi itu? Ya. Nah, coba seandainya calon customer atau pencari Google, ya, pada saat orang mencari di Google dengan dia mencari katakanlah seperti ini, jasa pengiriman barang Jakarta. Nah, kita cek di sini. Nah, meta deskripsi adalah yang bagian sini. Ini kan judulnya, ya. Nah, meta deskripsi itu bagian yang ini, ya, bagian di bawah sini. Nah, ini yang perlu kita isi. Ya. Ini yang perlu kita isi. Nah, apa yang kita isi supaya orang begitu baca di halaman atau di baris kedua dan ketiga, orang langsung tertarik. Karena apa? Karena kalau kita searching di Google, banyak kompetitor yang akan naik. Seperti ini kan kompetitor semua ini. Ini kebetulan customer kita nih, ya, udah naik deh. Nah, tinggal nanti apa yang menarik bagi orang seperti tadi. Kalau tiba-tiba di sini ada diskon 50%, oh ini bagus nih kan gitu. Jadi buat orang menarik untuk begitu menarik atau bahasa bahasa Pak Rehannya lead magnetnya gitu ya. Contoh di sini apa dibuat tujuan Jakarta, tujuan Surabaya via ini kapal cepat, tapi bukan. Kita kan kereta api, ya. Nah, itu gunanya daripada mengisi meta deskripsi, ya. Apa yang membuat orang menarik sehingga dia melakukan klik, gitu. Jadi tidak melulu bahwa kita di ranking satu selalu yang diklik, enggak. Yang diklik itu yang menarik penawarannya, yang penawarannya menarik. Tergantung, boleh menggunakan gini. Kita sebut gini, pengiriman di atas 5 ton dapat atau diskon 10%, contoh. Ini kan menarik juga bagi orang yang mau. Ya, terus apa lagi? Barang kami jamin aman sampai tujuan. Seperti itu. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu, silakan buat kalimat sendiri untuk penawarannya, ya. Tujuannya supaya orang melakukan klik terhadap keyword keyword yang ada muncul di Google-nya. Nah, kemudian untuk nomor WA, nah kalau nomor WA-nya ini kita pakai format kayak model WSP ya. Jadi selalu depannya 62, 8, 12, 13 dan seterusnya. Oke. Tapi depannya selalu 62, tapi bukan plus 62 ya, tapi 62. Kemudian teks WA-nya sama,
eh, pada saat orang klik WA kita, maka WA itu akan terkirim dengan tulisan yang ada di dalam sini. Ini juga Bapak Ibu silakan bebas mau klik apa. Cuman saya buat contoh, halo, saya tertarik dengan menggunakan jasa pengiriman barang, mohon info selanjutnya. Oke, nah bagian sini diisi link. Kalau Bapak Ibu punya link Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Oke, sudah selesai, tinggal submit. Nah, ini sudah ya. Nah, coba kita lihat isinya, hasilnya di sana. Di titiknesia.com. Ini udah ya. Ini kita pakai. Bentar. Nah, ini sudah masuk. Oke, apa kita perlu untuk inspeksi? Nggak usah. Udah biarkan aja. Itu nanti bahasanya tinggal nunggu lead aja deh, gitu kan. Tapi kalau bisa, apa disarankan ya, wajib lah menurut saya, disarankan itu supaya menggunakan keyword jangan terlalu pendek. Contoh kalau keywordnya dua kata gitu ya. Nah, seperti ini nih, jasa laundry. Nah, ini sangat berat buat naik gitu ya. Ini sangat berat nih. Jasa tukang seperti ini ya. Jangan kalau bisa saya sarankan jadi kayak model-model maktul lah. Model-model maktul itu kan ada awalan, keyword utama, ekor satu, ekor dua, kan gitu. Kita buatnya seperti itu buat judulnya untuk keywordnya. Jangan jasa tukang. Berarti ini kan kalau di maktul kata awal ya, kemudian eh, keyword awal dan keyword utama. Enggak, segitu aja. Nah, jangan seperti itu. Kalau saran saya lebih bagus dipanjangin aja, ya. Nah, coba kita klik hasilnya seperti apa di dalam. Nah, hasilnya kita punya seperti ini. Jadi, penawaran kita ada di sini, ya. Meta deskripsinya diisi di sini. Kemudian ini tombol WA untuk dihubungi. Jadi WA ini banyak banget. Ada juga satu di tombol WA di sini. Terus boleh kita pakai nomor WA untuk di deskripsi. Tadi seperti tadi yang kita buat menggunakan SEO WA. Nah, kemudian juga ada WA melayang. Ya. WA melayang itu seperti apa? Seperti yang sebelah kanan ini. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, dia tetap aja di sini nomornya. Nggak kemana-mana. Ya. Jadi semua nomor ada. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara melakukan posting terhadap titiknesia.com. Begitu Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar. Jadi itu yang harus kita lakukan pada saat pendaftaran di titiknesia.com dan posting di dalam titiknesia.com. Terima kasih atas kesempatannya. Saya buka kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil saya baca chat. Pak Oke. Joko itu Pak, Pak Gimana? Joko mau tanya, Pak Joko mau tanya Pak. Oh iya, sorry, ada raise hand. Silakan Pak Joko. Ya, Pak Tony, saya mau Ya. tanya, Pak. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony, ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, untuk titiknesia.com ini kan per wilayah, Pak ya, sesuai dengan tempat tinggal kita, Pak ya. Saya kan kebetulan di Depok, Pak. Jadi Hmm. berarti saya mempromosikan jasa atau produk di Depok kan, Pak ya. Enggak juga, Pak. Nah, itu, Enggak, oh enggak enggak itu. juga. Enggak. Jadi ini Oh, gini, itu hanya data buat kami bahwa Bapak itu tinggalnya di daerah itu usaha Bapak di daerah mana gitu. Tapi kalau oh target enggak, soalnya marketingnya kemarin kata, gimana? ya Pak, kata Target Pak mark Putra katanya apa difokuskan ke di wilayah kita tinggal, Pak. ya enggak itu kan Jasa fokus. maupun produk Enggak kita. itu fokus. Jadi gini, Pak. Sorry saya potong Pak Joko ya, Hmm, maaf ya. Jadi gini, ya. itu benar, kata Pak Putra itu benar, kita fokuskan di wilayah kita. Difokuskan itu berarti Hmm, Bapak waktu melakukan posting, ekor duanya main wilayah. Kalau Bapak pernah belajar maktul, pernah hmm. belajar maktul Pak ya? Belum, Pak.
Oke, contoh Baru gini. ini aja ngeliat, Sorry, belum sorry. secara detail. Contoh gini. Jasa pengiriman barang Jakarta Surabaya di Depok. Kan Hmm. gitu. Hmm. Jasa pengiriman barang ini di Citayam. Apa? Citayam Depok nggak, Pak? Sorry. Iya, Citayam. Ah, Citayam masih jadi masuk. mainnya lokal gitu, dibuntutnya di lokal, tapi target Hmm. marketingnya itu Indonesia, Pak. Oh gitu. Karena apa? Bisa jadi nanti sambil contoh tadi, bisa jadi jasa pengiriman barang dari Surabaya ke Semarang. Bisa aja dong saya buat gitu. Hmm. Ya, jasa pengiriman barang di Surabaya dari Surabaya ke Semarang di Surabaya. Bisa aja. Artinya gini, saya tidak menyatakan bahwa titik Indonesia itu harus main di lokal. Tidak. Tapi memang saran Pak Putra benar. Main dulu di lokal. Main dulu sebelum main keluar. Kan gitu. Luar ya. Itu Pak. Jadi Hmm. bukan, jadi Oh apa, nanti. mindsetnya jangan langsung, oh kalau main di Indonesia ini berarti harus main di Depok aja nih. Nggak boleh kemana-mana. Nggak juga Pak. Ya. Gitu Ya mungkin maksudnya Pak. fokusnya ke wilayah tempat tinggal kita dulu kali Pak ya. Ya, karena memang umumnya kan usaha itu kan mau, ya tergantung usahanya sih Pak. Ya, tergantung Iya. usahanya apa gitu. Oke, silakan. Ya, Ya artinya itu berarti Pak. Maksud contoh saya Bapak main, kalau untuk mau main AC, perbaikan AC kan udah pasti di daerah Depok kan. Jadi bagusnya ya main ada. main produk-produk yang lokal dulu gitu, Pak. Itu lebih baik. Iya. Iya. Oke. Ya, itu maksud saya gini Pak, pertanyaan saya untuk kata kunci atau keywordnya itu Hmm. apakah cukup di judul Pak atau di deskripsinya Pak? Di kita cantumin apa namanya keyword juga gitu Pak, berapa keyword Dua-duanya, Pak. gitu Pak, selain di judul gitu. Dua-duanya wajib, Pak. Coba kita Ya, kita lihat ya. maksudnya keyword lain gitu Pak, misalnya di judul Bisa, bisa. lain gitu. Contoh gini, contoh gini ya. Kita tadi lihat ChatGPT ya. Ini apa nih? Tadi kan di ChatGPT itu pengiriman Jakarta Surabaya via kereta api. Iya, Kita minta lagi ke ChatGPT, tambahkan pengiriman, karena tetap sama pengiriman. Jadi Jakarta Surabaya ada kemungkinan kan ditambahkan pengiriman untuk daerah Jakarta Semarang, karena kan pasti melewati sana juga. Jadi artinya hmm. gini, bisa juga dalam satu deskripsi kita buat dua keyword, tapi dengan catatan yang masih nyambung gitu, Pak. Kalau Hmm. pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya bisa, ada kemungkinan juga pasti dari Jakarta ke Semarang juga pasti bisa, kan gitu, Pak. Artinya Hmm. boleh dua keyword, tapi dengan catatan itu masih nyambung, Pak. Oh, masih ada kaitannya gitu ya. Masih ada kaitannya, gitu, Pak. Ya, Bukan sinonim Pak ya? Bukan sinonimnya itu bisa bukan. Pak, sinonim. Di sini, Hah? di sini nggak pakai sinonim, Pak. Sin- ya maksud saya itu apa keyword keyword ya, lain gitu Oh, Pak, tapi masih 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 ada kaitannya sambungannya, dengan betul. uh-uh. Gitu, Pak. Bisa, bisa, Lalu Pak bisa. ya, iya ya. Silakan, Lalu Pak yang terakhir Pak, ini sebelumnya mohon maaf Pak, silakan. Pak Tony. Itu Pak masalah apa titik Nesia. Waktu Hmm, itu kan Pak Putra bilang supaya untuk mempercepat itu pakai Maktul Pak. Nah, ya, itu maktul rombongan kalau nggak salah Pak Putra bilang. Nah, itu gimana tuh Pak untuk pengisian bisa, postingan di titik Nesia gitu Pak? bisa, Pak. Jadi, apalagi yang saya mau ajarkan sekarang ini, bagaimana cara mengisinya dengan manual. Kan Hmm. gitu. Nah, kalau pakai maktul sih bisa sama dengan kita pakai maktul untuk DU. Ya, Bapak nanti boleh pakai menggunakan maktulnya yang maktul DU yang seperti ini, Pak. Kemana? Ini apa Nah, Pak? Maktul rombongan Pak ya? ini enggak, maktul rombongan enggak. Kalau maktul itu gini, Pak. Maktul itu fungsinya satu, cara masuknya yang berbeda. Ada cara masuknya yang rombongan, maksud itu namanya maksud rombongan. Ada cara masuknya pribadi, Hmm. berarti maksud mandiri gitu ya. Kalau isinya ini sama Oh iya, iya. semua. Nah, nanti Bapak Oh masuk gitu. buat maktul yang prod DU ya, pakai yang ini aja Hmm. maktulnya. Baru buat maktul di sini, Pak. Ya, contoh saya Hmm. pas apa ya tadi, pengiriman. Jasa pengiriman.
Bukan jasa pengiriman sih, saya pakai namanya, sorry, apa? Kirim. Oh, saya pakai kereta api dulu deh. Kita cek dulu yang kereta api kayaknya ada. Kereta nggak ada. Berarti bukan di sini saya buatnya. Nah, artinya gini Pak, nanti tinggal dari contoh, kita sudah punya maktulnya, ya contoh, kita sudah punya maktulnya, nah kita mau tambahkan di eh, ini, prod DU. Nah, hasil maktul itu kan masih ada di sini Pak, sinonim-sinonimnya, bagian Hmm. sini. Nah, sinonimnya aja ini yang dia diangkat di sini satu-satu. Contoh gini, Bapak, saya deh, saya punya, biar lebih ini ya, saya pakai satu, ada, sorry nih Pak Boy, kalau seandainya ada Pak Boy di sini, saya pinjam waktunya sebentar, karena itu ada jasa itu, saya lihat jasa pengiriman. Nah ini, sorry ya, ekspedisi kereta api ini ya. Nah, di sini kan awalnya saya pakai maktul ya, susun keyword maktul untuk jasa pengiriman barang lewat kereta api ya. Nah, kemudian kita kalau mau pakai titik Indonesia pakai produk DU, input produk. Nah, hasil sinonim-sinonim yang ada di sini, sinonim ini kan sudah kebentuk nih semua nih sinonimnya. Nah, ini bisa kita pakai. Jadi, maktul ini bisa dipakai buat WSP, bisa dipakai buat PKP, bisa dipakai buat DU, bisa dipakai buat titik Nesia. Dengan Hmm. cara kita pakai yang DU, input produk, baru masuk ini tinggal kita susun aja nih judul satu, paragraf 2 sampai 8. Oke. Nah, setelah ini sudah selesai, gambarnya gambarnya nanti kita buat susunan gambarnya di sini, di upload seperti maktul ya. Nah, baru dari sini nanti tinggal lihat hasil, download CSV-nya, baru nanti dari sini kita upload. Di sini di uploadnya. Ini udah belum uploadnya. Nah, belum dibuka nih uploadnya. Nanti uploadnya di sini. Ya, gitu Pak ya. Bisa Ya. Kak, sebenarnya bisa. Tapi nunggu, taruh dulu. Saya belum belum dibuka nih uploadnya. Nanti ada Nggak, import. maksudnya materinya nanti ada Pak ya Oh untuk ya, nanti kan ini baru awal Pak. posting ke Nanti Gmail pakai makro. lanjutannya pakai maktul gitu Pak ya maksudnya. Iya, Pak Putra soalnya waktu itu bilang Pak gitu, Oke, enggak menyampaikan apa-apa. Ini ke kami. masih Nah, masih awal Pak. Nanti kita lanjut minggu depan untuk pakai maktul gitu Pak ya. oh iya boleh Pak. Oke. Ya Cuman itu aja Pak hati-hati, Tony. Ya, hati-hati Pak Joko. Satu, kalau pakai maktul hmm. jangan banyak-banyak. Karena apa? Di sini dibatasi kuotanya 100. Oh iya. Ya, jadi Berarti sesuaikan dengan kuotanya Pak ya. betul. Jadi kuota gratisnya cuma dikasih 100. Hmm. Gitu Pak ya. Ya ya. Oke, itu. Ya, ya makasih Pak. Mari Pak Joko. Silakan yang lain. Pak Joko udah, Pak Imam silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya ingin bertanya tentang registrasi ini, Pak. Register ya. Ya, pertanyaan saya adalah apakah registrasi ini hanya khusus untuk member titik terang atau umum juga boleh, Pak? Umum Pak bisa. Oh, umum boleh, Pak ya? Nah, jadi Nah, gini, asumsinya kita main seperti apa? Seperti kita menggunakan di Shopee. Shopee kan kita bisa daftar, bebas siapa aja bisa daftar kan? oke, Cuman, oke. cuman ada bedanya. Kalau yang umum itu nanti kuotanya Hmm. mungkin beda Oh, dikasih, begitu. ya. Hmm. Tapi mungkin untuk member kita kuotanya dibedakan lagi. Ini kan kebetulan saya dikasih contoh yang 100 kuota. Nanti kita cek lagi deh. Tapi kalau untuk sekarang ini, bagi Bapak Ibu yang mau daftar, silakan sudah dikasih 100 kota. Udah langsung, otomatis gratis. Nah, itu Gitu. kalau seandainya tadi pakai Maktul, kemudian itu kan bisa langsung habis, tuh, Pak ya? Kalau Bisa, ada kata-kata gratis, berarti kalau misalnya habis itu, kalau kita mau itu lagi harus itu Pak ya, harus order Pak ya. mungkin ya harus ke ke CS dulu Pak. Saya juga kalau ditanya Oh,
Hmm. berapa saya nggak paham, saya teknis. Nanti tanya ke itu dulu. Jadi gini, Eh, kita Bapak Ibu silakan dulu mencoba ya posting produknya di 100 kuota. Bapak Ibu silakan lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang menguntungkan atau menjadi mesin uang atau cuan, apa salahnya ditambah kan gitu, ya, ya ya, kan? ya. Jadi Oke. kalau seandainya, oke ini untung nih, saya jualan di sini bagus nih, hubungin aja CS-nya Pak. Nanti kok Hmm. CS-nya kan bisa, Pak, CS tolong dong, saya dikasih 1.000 kuota aja, saya pengen banyak nih posting, bisa seperti itu Pak. Oke. Nah, kemudian Ya, begini Pak, kan ya, rata-rata sekarang itu kan satu orang itu kan rata-rata lebih punya teleponnya lebih dari satu Pak. ya Kalau betul. seandainya kita dipakai untuk daftar lagi dengan nomor lain bisa Pak ya? Daftar lagi dengan nomor lain bisa. Oh, Oh dengan ya, email tahan yang dulu, tahan dulu. Kayaknya nih bisa jadi. Gue paham Pak Imam. Gue tahu arahnya kemana. Jadi Bapak oh, pendaftar 10 dapat kuota 1.000 gitu ya. gini, Ya lebih baik silakan begitu aja sih Pak. ya. Selama aturannya masih bisa, silakan aja. Saya paham Oh, maksudnya. Kalau oke, saya oke. secara teknis saya nggak mikirin itu Pak. Saya mikirin Oke. gimana supaya Bapak bisa ke posting udah gitu aja. Itu kan bisa untuk membantu juga kan Pak? Iya Gitu tahu. kan? Ya. Ah, betul. Jadi Oke. makanya kita bebaskan dulu, makanya kita batasi 100. Terus ada niat Hmm. nih Pak Imam nih, loh saya mau dapat 1.000 yang gratis nih. Buat aja 10 nomor, 10 nomor. Ya silakan aja Pak. Kalau saya secara teknis silakan aja Pak. Nanti Pak Oke. Putra nanti yang paling negur saya. Oke. Nggak apa-apa Yang Pak, kedua, silakan. Oke Pak ya. yang kedua begini Pak, Ya, eh, saya mau tanya khusus untuk produk produk titik terang yang betul. yang tidak perlu diinfeksi Pak apa aja Pak? DU atau DU. apa? Ini aja Pak, Tapi DU sama. Jadi yang model-model portal itu nggak perlu Pak. oh, macam ternak pet, DU gitu. Enggak, Petanapes enggak Pak, sorry. Petanapes itu bukan produk, tapi Oh, bukan program. ternak. Hmm? Program itu Pak. Hmm, hmm. Jadi Peternakpes programnya Peternakpes, produknya WSP. Ya, kalau kalau WSP kan perlu diinfeksi Pak ya. betul, betul. Jadi Pokoknya yang nggak yang DU sama ini udah, itu dulu deh yang dua ini yang belum. dua Pak ya, DU Dua. sama Sebenarnya masih banyak Pak, cuma kan belum dibuka. Kalau kalau contoh portal kota, portal kota itu baru orang Bekasi yang punya, gue Bekasi. Tapi makanya saya hmm. nggak perlu nyebut di sini itu ada. Yang dua Oh ini gitu. aja dulu Pak untuk umum, untuk nasional. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk sementara itu dulu Pak. Baik Pak Imam, terima Terima kasih. kasih. Ya. Silakan Pak. Pak Abraham, silakan Pak. Pak Abraham, silakan. Suaranya Pak, dibuka mic-nya nggak kedengaran. Nggak ada? Saran Pak. Oke, Halo. silakan Pak. Oke. Halo, selamat siang Pak Tony. Salam kenal dari saya Abraham. Saya kebetulan baru baru bergabung Pak. Iya Pak. Tadi ada beberapa yang saya mau tanya. Mungkin ada tiga ya Pak. Yang Betul. pertama itu saya mau tanya yang mengenai SEO Denai, SEO WA, Betul. SEO apalagi tadi itu ya. SEO Pokoknya baca. ada yang tulisan-tulisan SEO-nya itu. Ya, SEO baca. Ah, COD. ah. Maka. Itu fungsinya apa ya Pak? Oke. Sekaligus kalian Pak, kalau pertanyaan Terus yang kedua, ini kan khusus yang di website ini kan kita katanya nggak usah di apa itu inspeksi, inspeksi. inspek lagi ya. Ya. Apakah satu kali kita posting, Hmm. besok tuh kira-kira udah muncul di halaman satu Google nggak Pak? Nah, gini. Kalau pengalaman kami, untuk produk-produk yang Blue Ocean itu sudah kami dapatkan tuh 2 hari naik. Ada yang sehari naik, 2 hari naik tergantung produknya. Tapi produk-produk yang Red Ocean, artinya produk-produk yang persaingannya ketat, Hmm. itu bisa sampai seminggu. Ya. Aha. Karena kemungkinan gini,
kalau muncul di Google, ya sehari 2 hari muncul di Google. Tapi untuk bersaing di halaman-halaman baik, bagus, contoh halaman 1, 2, 3, itu Hmm. tergantung produknya, ya. Hmm. Karena contoh yang paling berat itu adalah produk kayak umroh, itu sangat berat. Itu Biasanya kenapa kalau masih mungkin jualan mobil gitu kayaknya, Pak. jualan mobil bekas atau baru, Pak? Mobil bekas. Mobil bekas masih bagus sih. Coba saya cek dulu, Pak ya. Mm-mm. Kepada jual mobil bekas. Di mana, Pak? Daerah mana? Daerah Pekanbaru, Pak. Oke, jual mobil bekas di Pekan atau Pakan, Pak? Oh, Pekanbaru atau Pakanbaru, Pak? Pekanbaru ya kayaknya, Pak. Pekanbaru ya. Oh, ini Mm-mm. ada nih, Pekanbaru. Nah, ini tempat jual mobil bekas di Pekanbaru. Kita lihat persaingannya. Mana nih? Aku nggak kelihatan. Pick alat itu ya. Wah, ini enak, Pak, mainnya, Pak. Masih 678. Itu sampai berapa sih Pak ininya kalau kategorinya dia masih bisa Masih kalau di bawah 1.000 sih masih bagus, Pak. bawah Karena seribu satu ya? itu satu. Yang kedua, Bapak lihat, kita lihat saingannya. Ini kan Mm-mm. bukan saingan nih, ya. Yang besar-besar seperti ini bukan saingan, ya. Mm-mm. Yang saingan kita pertama mungkin Olex juga nggak berat juga, nih bukan saingan. Ini nih kayaknya nih, ini orang 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 punya web ini, auto. Mm-mm. Terus mobil 1, 2, 3, ini Mm-mm. cinta mobil, mau mobil yang gini-gini, ya. Tapi kalau ini masih di bawah 1.000, masih enak, Pak, mainnya, Pak. Itu Pak ya. Bisa sehari 2 hari naik, Pak. Iya, iya, iya. Apalagi masih bentuknya masih 200, 300. Atau gini, Bapak mainnya dipersempit lagi. Mm-mm. Contoh di Dumai, ya kan? Mm-mm. Main daerah kecilnya. Nah, 160.000. Enak nih mainnya. Tapi kan lokasi barangnya di Pekanbaru Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak main di wilayah situ semua, semua kabupaten kota, ya. Mm. Nah, setelah main di daerah situ kan, satu, kalaupun dia tidak jadi, itu naikin traffic Bapak juga. Tapi Oh, ada tujuannya. kemungkinan, ini kan permainan marketing, Pak. Begitu di WA, Bapak bisa rayu apa Bapak yang harus ke sana, Bapak, atau Bapak minimal kasih brosur ke dia, kan gitu, Pak. Hmm. Jangan begitu dikasih lead, Pak, saya nyari mobil di daerah Dumai. Bapak jangan langsung diem. Oh, siap, Pak, kami siap untuk ke Dumai. Tapi ada biaya survei atau apa macam-macam gitu kan. Jadi orang-orang marketing kan jago, Pak. Mm-mm. Selama itu masih di daerah-daerah situ. Satu lagi kita coba main di tadi Pekanbaru. Nah, itu kan provinsinya. Mm-mm. Nah, kita main kotanya, Pak. Sorry, Ya. itu tadi kan kotanya. Kita main Mm. provinsi. Siapa tahu dia nyari Ya. Riau, gitu kan. Ini Ya. berapa dia? Oh, ini gede, Pak. Nah, main di Riau tuh mainnya gede. Aduh, ada Ya, ya. mendingan benar main Pekanbaru, Baru. ya. Atau sekitaran perbatasan Pekanbaru apa, Pak? Apa ya? Padang ya. Enggak, maksudnya gini, batasnya. Contoh nih kayak Bekasi seperti saya nih. Itu Mm-mm. kan ibaratnya 1 kilometer udah Jakarta, Pak. Oh, yang dekat-dekat situ ya. Ntar Ya, kita karena kan cari di artinya Bapak Google ya. masih masih mantau gitu ya. Lihat di Google batas-batas dekatnya. Artinya Bapak bisa samperin orang itu masih nyampe, atau orang itu samperin kita 1/2 jam juga nyampe gitu, Pak. Nah, main gitu-gitu, Pak. Jadi gini, kenapa ada 100 keyword, ya? Iya. Sementara dagangan Bapak cuman ini, tempat jual mobil bekas, ya. Nah, 100 keyword itu buat main-main di sini, Pak. Main-main tempatnya. Jadi Mm-mm. di Riau satu, di Pekanbaru satu, di Dumai satu, di Siak satu, di sini satu, terus sampai 100. Daripada Bapak kosongin kan mendingan Bapak isi. Begitu dia klik, ya Bapak bisa rayu aja. Artinya apa apa mungkin dia yang ke tempat. Jadi gini, Pak, kalau seandainya istilahnya gitu ya, dia mau, boleh Bapak kunjungi kita ada di Pekanbaru, Pak, di jalan ini gitu kan. Siapa tahu dia berubah pikiran kan gitu. Mm-mm. Maksud saya gini, kalau Bapak punya dapat kuota 100, kenapa nggak ini yang dimain-mainin, ya? Atau Bapak main kecamatannya, Pak.
main kecamatan di daerah Pekanbaru, pasti ada dong, Pak. Iya. Nah, main kecamatan aja, kecamatan mungkin udah ada 10. Lumayan tuh main-main di Oh situ. iya ya, kecamatan. Takutnya dia nyari mobil memang yang dekat-dekat rumah dia kan, biar dia bisa lihat langsung fisiknya, kan gitu. Karena barang-barang gini kan pasti orang nggak mau beli kucing dalam karung untuk bekas. Mm-mm. Biasanya pasti mau datang untuk melihat ke showroomnya gitu kan. Mm-mm. Ya, main-main di gitu Pak, kecamatan gitu. Iya. Oke. Iya. Tinggal Penuhin aja Pak, 100-100-nya penuhin gitu Pak. itu yang 100-100 dipenuhin itu dengan satu produk itu nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, ini main-main buntutnya aja nih Pak. Yang 100 jatah kuota tadi itu ya. Ya, tapi itu kan bisa jadi nggak sampai 100 juga. Walaupun Bapak main di kelurahan juga Oh. belum sampai juga kayaknya. Coba aja Pak, main di situ aja mainnya. Kalau Bapak nggak mau main antar kabupaten, main di kota itu tapi main satu itu. Yang kedua gini Pak, sorry Pak, maaf. Bapak main tempat-tempat yang terkenal. Contoh, kalau orang menyebut daerah satu daerah di Pekanbaru, orang udah kenal. Oh Contoh, gitu. contoh kami nih, kami saya selalu ke saya karena saya paham daerah saya. Contoh Mm-mm. saya bilang, jual mobil bekas di Harapan Indah. Sebekasi tahu Pak, itu Harapan Indah di mana? Karena Pak, dia juga bukan kecamatan, bukan kelurahan, tapi Mm-mm. perumahan yang orang begitu dinyebut, orang udah tahu. Iya. Bapak juga main gitu. Bapak apa nih daerah terkenal Bapak daerah sana? Iya ya. Di mana apa Pak yang pasar bawah gitu kan? Kalau saya sih sebenarnya nggak paham Pak. Cuma itu yang saya mau jualin itu punya kakak ipar saya sebenarnya. Iya, iya kan. Kan Bapak paham daerah Riau dong. Nggak paham saya. Oh iya. Nah, itu Bapak tanya. Oh, nanti Kalau saya nggak tanya. salah, kalau nggak salah saya juga pernah ke Riau. Mainnya yang kalau orang dibilang pasar bawah, pasar atas itu udah tahu semua, Pak. Nanti Daerah saya Pekanbaru. tahunya Mall SKA aja tuh, Mall SKA. Tanya aja nanti kakaknya daerah-daerah terkenal apa gitu ya. Iya. Sama itu Oke. Pak tadi Pak yang CEO Denai, CEO Oh iya, apa itu. itu Pak? Oke. Nah, SEO Denai dan SEO WA. SEO Denai ya, itu salah satu bagian daripada trik kita untuk melakukan optimasi. Yaitu caranya, nah pada saat kita tadi klik apa, saya SEO Denai dulu ya. Nah, Hmm. waktu kita membuat SEO Denai, berarti ini akan menggantikan ya, ini akan menggantikan keyword yang lagi kita aktifkan atau kita klik ya. Contohnya gini, mana tadi. Nah, ini kan yang kita aktifkan kan keywordnya ini. Iya. SEO Denai itu akan menggantikan itu Pak di sini. Nih, sorry, jasa pengiriman barang dari. Nah, dia mengaktifkan di sini. Ada tulisan di Oh. sini. Nah, Bapak jangan nggak usah pikirin itu gunanya buat apa, kenapa nggak dihapus saja. Karena itu salah satu teknik kami dalam melakukan optimasi. Jadi Bapak cuman kami wajibkan aja supaya agar membuat SEO Denai di situ. Nggak usah dipikirin Pak, puyeng Bapak nanti. Karena ini Jadi bagian daripada optimasi kami. masih. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua SEO WA. Mm-mm. Jadi pada saat kita di sini melakukan eh, pengetikan di deskripsi itu ada SEO WA di bawah judul dan paragraf satu ada SEO WA kan gitu. Nah, Mm-mm. hasilnya seperti ini. Itu berfungsi untuk menampilkan tombol WA. Ini kan judul, Oh. paragraf, memunculkan tombol WA di sini. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Jadi gini, kenapa harus di bawah paragraf pertama? Kenapa nggak di bawah sini? Terus tiba-tiba ada lagi di bawah sini. Hmm. Nah, ini fungsinya buat apa? Itu saya juga harus jelaskan itu. Nah, silakan nih Bapak lihat. Nah, ini tampilan di handphone. Ya, ini Ya. tampilan di handphone. Jadi pada saat dia baca-baca seperti ini, jadi kadang-kadang orang malas baca, Pak. Dia malas baca ke bawah sini, dia langsung saya mendingan klik WA-nya aja. Mm-mm. Itu makanya kita taruh di atas. Bukan di Mm. sini, sorry. Ini di samping ini. Ini kalau tadi di samping. Nah, Iya. yang di bawah paragraf ini. Jadi dia pengen lihat juga deskripsinya kira-kira apa nih. Klik. Terus kemudian kenapa ditaruh lagi di bawah? Ya, jadi pada saat dia udah baca, kadang-kadang ada orang bacanya lengkap banget. Dia baca semua sampai ke Mm-mm. bawah.
Dan setelah dia setuju, oke nih, saya mau nih. Jangan lagi dia lari ke atas nyari-nyari nomor WA. Tapi kita Hmm. udah siapkan nomor WA di bawah sini. Hmm. Nah, makanya kenapa selalu ada 3 nomor WA, Pak. Gitu. Kalau SEO baca tadi Pak, SEO baca. SEO baca itu di situ akan muncul untuk mengarahkan si orang untuk membaca postingan selain daripada postingan kita. Baca lagi kan gitu istilahnya. berarti setiap kita bikin artikel atau postingan, kita harus menyertakan 3 SEO ini Pak ya. Betul, dibuat selalu 3 itu wajib. Tapi Kalau eh, hmm, jadi dia kayak semacam ketika kita masukkan skrip itu, dia kayak semacam pemanggil gitu ya. betul, Kita kita mengaktifkan, kita mengaktifkan. sending sending postingan itu, kita Hmm. apply atau kita sending, muncul dia itu ya. Jadi bahasanya mengaktifkan, Pak. Jadi sih SEO WA Hmm. mengaktifkan tombol WA. Ya, Kemudian naik mengaktifkan keyword yang kita aktifkan. SEO bukan. baca mengaktifkan artikel lain selain yang ini. Kebetulan kan tadi ini baru satu saya posting. Jadi di Iya. sini tidak ada kalimat baca lagi postingan Hmm. yang lain. Nanti postingan lainnya muncul di bawah sini. Kalau kita contoh lebih dari satu postingan. Nah, Hmm. nanti katakanlah Bapak udah punya 10 postingan, berarti yang 9-nya kan nanti muncul di sini baca. Baca lagi disuruh kita baca yang lain gitu kan. Ada perbandingan bahasanya. Gitu, Hmm. Pak. Oke Pak Tony. Oke, Terima kasih silakan. banyak Pak. Mari Kalau Pak. nomor yang melayang, Pak, itu sewa apa, Pak? Oh Yang ya, yang blocking. nggak pakai kata SEO, tapi itu dalam bentuk widget atau dalam kami Pak di pemrograman namanya di script. Ada skripnya Pak buat SEO melayang. Itu namanya widget. Nah, Caranya, cuma di caranya, Pak? sini enggak, ini kan otomatis ini Pak. Otomatis pada Oh, saat posting. kita, jadi ini akan otomatis pada saat kita mengisi nomor telepon kita tadi Pak. Ya, pada saat kita mengisi nomor telepon, itu akan otomatis masuk situ. Nah ini, coba kita ganti. Belum share screen, Pak. Sorry. Sorry. Nah, ini kan tergantung pada kita waktu isi bagian ini, bagian nomor telepon ini. Nah, ini. Kalau nomor ini kita ganti, otomatis SEO, apa, bukan SEO, WA melayangnya juga pasti ganti, Pak. Ini kan 38, kalau set, balik lagi ke 39. Jadi ini fungsinya pada saat apapun yang kita kerjakan di sini, nomor WA ini tetap muncul. Gitu, Pak. Oke, ada yang lagi? Ada yang lagi. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya baca chat dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan juga. Pak, buat WA melayang tadi boleh diulang. Nah, itu cuman ini Pak. Buat WA melayang ini hanya isi nomor WA aja. Cara buatnya nggak ada di sini. Tapi Bapak isi aja nomor WA ini otomatis dia akan melayang. Ya. Pak Tony, 100 kuota itu apa untuk 100 produk? Bebas Pak. Jadi bisa juga seperti tadi Pak siapa yang jual mobil bekas, bisa jadi satu produk tapi mainnya beberapa kota atau mungkin satu produk mainnya beberapa tipe gitu ya. Bebas. Tapi umumnya biasanya kalau main-main 100 kota satu produk aja Pak, satu produk cuman mainnya main kota satu kota ataupun satu negara juga satu negara se-Indonesia juga bisa, tapi satu produk untuk daerah Aceh, satu produk buat daerah Medan sampai ke Papua gitu kan bisa sampai 100, atau bisa juga satu produk tipenya beda-beda ya, mainnya main kota-kota lokal bisa juga. Bebas Pak, tidak dibatasi kotanya, tempatnya nggak produknya dan kotanya tidak dibatasi. Silakan Pak ya. Oke, gitu aja. Kalau ada lagi. Nah, terus ada lagi satu yang menarik Bapak Ibu. Ini
Mungkin Bapak ada yang belum nggak lihat tadi bagian sini. Klik sundul. Ya. Apa yang dimaksud dengan klik sundul? Kan gitu. Jadi klik sundul ini di antara teman-teman kita yang ada di istilahnya di antara kita yang ada di titiknesia.com, kalau saya klik sundul, saya minta kepada si titiknesia.com, saya minta di halaman 1 deh atau di ranking 1 ya. Saya begitu saya klik ini saya langsung di paling nomor 1. Nah, cuman ada batasannya. Anda telah menyundul produk jasa pengiriman Jakarta Surabaya kereta api. Untuk bisa menggunakan tombol sundul ini, silakan menunggu 3 jam lagi. Artinya setelah saya klik sundul, berarti saya nunggu 3 jam lagi. Nah, nanti bagi temannya lain, kalau memang dia mau sundul, sundul lagi. Jadi begitu Bapak di nomor 1, terus ada teman lagi menyundul, Bapak jadi nomor 2. Ada teman lagi nyundul, Bapak nomor 3. Nah, disarankan di sini, semakin rajin nyundul, semakin dia sering di atas. Gitu, Pak. Itu Pak Oke? Tony, tapi Pak Tony maaf. Ya, Pak Tony, tadi kalau untuk daftar di teteknesia.com gimana ya? Saya tadi ketinggalan. oh ada rekamannya, tapi boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Bu. Buin ya. Iya, Pak Tony punten. Mangga, mangga. Gimana Pak punten? Oke, nih ada kelihatan Bu ya. Iya, iya. Oke, nanti gini cara daftarnya. Kita Iya, klik saya dulu langsung praktek nih. Nah, Gimana Pak? titiknesia.com, ya kan? Iya, iya. Slash, ya, Slash, daftar, ya, oke, daftar, daftar garis bawah, underscore ya, garis bawah. underscore. Nah, Oh, baru ketik save under- web share. Sebentar Pak, nggak, soalnya di handphone nggak kelihatan, tapi saya daftarnya di laptop. Ya, daftar garis bawah web share, gitu aja Pak. Taruh di kolom Web, chat, Pak. Ya, gimana? Sorry. Taruh di kolom chat, Pak. Tolong, Pak. Oh ya, iya, ya. pakai kolom chat Langsung ya. enter ya Pak Tony ya. Ya, langsung di enter aja Bu. Coba, Bismillah. Begitu di Ah ya, enter, nah ada. silakan daftar. Ini nggak Ya, sulit sip. bagian. Cuman itu Bu Oh, ya, jangan lupa nanti hasilnya ya, kan nanti ada seperti ini Bu. iya. Nah ini Ah, ya. Ibu kopikan ke notepad Oh biar ya, nggak, oh ini, ya, karena sip. apa? Di sini ada passwordnya, jadi Bapak nggak Ibu nggak lupa-lupa lagi passwordnya. Ya, siap. Oke, Siap Pak Tony. ya. Hatur nuhun Pak. Mangga, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. iya Pak, Silakan. tolong bahas tadi Pak. Tag ada tombol tag keywordnya Pak, tolong dilihat isinya apa ya Pak ya? Tag keyword. Sebelah Yang mana sebelah Pak? sundul, Pak. Di area sundul. Udah Daerah naik. Sundul. Ini. Itu paling bawah tuh tag keyword Pak. Oh, nah total vote control vote left. Nah ini tinggal save aja Pak. Selamat Maksud update. Itu nanti maksudnya kenapa buat apa gitu Pak ya? hmm, Sebentar. Nanti kalau di sini tadi mana produk saya? Saya udah ada yang pada masuk ini. Mantap nih. Tag keywordnya belum masuk ya. Link spec. Tag keywordnya belum masuk Pak. oh belum masuk ya. Belum diaktifkan. Oh, Ini begitu. coba di sini kali Pak. Ini. Coba saya tag lagi. Oke, baik Pak. Tag keyword jasa via darat, ya. Tag berhasil. Coba dia masuk sini. Nah, belum masuk. Tagnya belum dimasukin. Harusnya kan di bawah sini Pak. Oh, mungkin karena baru satu atau gimana Pak? Harusnya sih enggak. Jadi kita Enggak ya? coba dulu deh. Nanti kita Bapak Ibu silakan nggak apa-apa posting dulu. Kalau Oke. cuma 5 posting kan kalau seandainya nggak jadi dihapus kan nggak susah.
Oke. Jadi Bapak Ibu ini dulu latihan dulu posting-posting. Kalaupun tidak ada produknya tapi sudah mahir gitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Oke, silakan Pak. Pak Bisa. Tony, Ayo Bu, Ibu ya mau senior. tanya Pak, iya. Semangat. Pak Tony, kalau untuk ini pencantuman harga di titik Betul. Nesia itu apa perlu nggak Pak? Karena kan kemarin saya udah posting 10 produk itu sesuai Ya, ya, yang diarahin Pak Putra. Ya, betul. jadi eh, itu kan cuman posting-posting, belajar posting Betul. apa praktek posting produk aja dulu Pak. Jadi kan nggak tahu itu harga-harganya itu Hmm. gimana ya Pak ya? Sebenarnya sih harganya wajib Ibu ya, wajib diisi karena kan postingannya satu persatu produknya ya. Tapi tadi kenapa saya tidak buat postingan? Karena jasa ini makanya tergantung produknya. Karena ini jasa yang harganya itu ditentukan oleh jumlah tonase ya. Tapi kalau Ibu punya apa katakanlah produknya umroh ya. Umroh kasih harga 32 juta ya nggak apa-apa. Diisi aja kalau memang harganya udah valid, artinya tidak tergantung sesuatu, ya bisa bisa wajib sih menurut saya. Tapi karena tadi kayak jasa seperti ini kan pengiriman nggak bisa ditentukan seperti itu karena dia bahasanya kalau pengiriman barang itu kan tergantung kilonya. Kalau Iya, kilonya, iya. walaupun Jakarta Surabaya, tapi kilonya 1 kilo dengan 10 kilo kan pasti beda. Nah, karena di postingannya kan tidak menyebut 1 kilo berapa kilo, jasa pengiriman aja. Nah, itu makanya saya tadi tidak isi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu udah pasti bahwa produk Ibu itu sudah ada harganya pasti, mau kemanapun itu tergantung, mau kemanapun dikirim, harganya sudah pasti, tinggal mainnya di ongkos kirim kan gitu. Itu wajib sih menurut saya Bu, wajib diisi. Kalau kalau belum tahu harga produknya gimana ya Pak ya? Karena itu saya sih Oh, praktek kosongin aja Bu. posting-posting. Iya. Nggak apa-apa, kosongin aja Bu. Jadi harapan kita, dia WA kita gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Harapannya kan kita di WA ditanya-tanya, kan gitu. Karena tidak semua barang juga Bu harus 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 ada harganya, tidak semua juga ya. Oke, Jadi oke. kadang-kadang Ya. contoh yang yang pasti ada harganya itu adalah biasanya barang fisik ya. Contoh nih mobil bekas seperti tadi Pak siapa Pak itu ada harga fisiknya ya. Itu bisa langsung diisi aja. Kalau memang belum tahu harganya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan harapan kita menampilkan nomor WA ya, kita diklik WA buat bertanya-tanya. Itu sih Bu, Oke. maksudnya. Ya. Oke, Baik Pak Tony, satu lagi nih Pak. nggak apa-apa. Untuk postingan ini kan itu Hmm, kan dari titik Nesia kan dibatasi ya Pak ya, 100 betul, ya. Itu betul. maksudnya 100 keyword dari Marktool yang kita nanti posting ke Postingan. titik Nesia atau gimana ya Pak ya? Pokoknya 100 postingan Bu, mau pakai manual, mau pakai maktul, 100 postingan. Oh gitu. Itu yang gratis, kan gitu. Begitu daftar, dikasih gratis 10 postingan. Nah, kalau seandainya yang setahu saya kayak model DU, setelah Ibu tahu rasa enaknya dapat cuan di sini, saya mau upgrade, mau 1.000 gitu kan. Nanti Bapak Ibu hubungin aja ke CS kita. Di sana ada harganya mungkin gitu ya. Kalau setahu saya sih kalau DU itu ada harganya upgrade ke 1.000 gitu. Tapi kalau 100 ini dikasih gratis. Artinya silakan coba dulu main di 100 ini, maksimumkan dulu 100 ini. Kalau memang dia dapat menjadi untung, ya menjadi mesin uang, apa salahnya kita perbanyak kan gitu. Gitu Ya, Bu. baik. Iya. Untuk nambah kuota itu berbayar nggak Pak ya? Misalnya Ah, ini saya pengen nambah kayaknya sih kuota lagi berbayar nih. Bu. Oh gitu. Baik, Kayak baik Pak. DU berbayar, kayak dongkrak usaha tuh berbayar. Kalau yang titik Nesia Pak, Sama. untuk nambah kuotanya Iya, sama Pak. berbayar juga ya Nah, Pak ya? nah. Baik, baik. Baik Tinggal Pak Tony, makasih Pak. Sementara tinggal itu dulu ada pertanyaannya. ini nanti
Silakan. Siapa tuh nih? Siapa Pak? Siapa Pak? Maaf, Bagus. Pak Agus. Silakan Pak. Gini Pak, tadi kan Bapak punya produk, sudah diinput semua. Ya, Saya mau tanya itu Pak, ada kotak pesan situ warna apa kuning ya? Itu kalau Pak. kita sebagai ini, terus sebagai pelanggan misalnya ya, coba ditampilkan Pak, punya Kotak Bapak yang pesan. di dashboardnya Pak. Ah, oh di dashboard ya. Ya di dashboard kan ada produk itu Pak. Mana-mana Pak? Sorry, nggak kelihatan kotak kuning. Kotak kuning kalau di produk Pak, di produk di luar Pak. Kan ada tulisan pesan itu Pak warna kuning itu gimana itu Pak? Pesan warna kuning nggak ada. Iya. Nggak di mana Pak? Sebelah mana Pak? Di situ Di nggak home ada. coba Pak, di home. Home. Ada pesan ya. Ya. Ya itu kan ada Oh, pesan Pak ini. Warna apa ini? tanda Warna merah, tanda merah. oh, warna merah, maaf ya. Ya, 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 ya. Warna. Itu gimana Pak? Kalau kita sebagai ini ditekan itu sama pelanggan kita gimana itu? Langsung ke nomor WA kita Pak. Oh, sama dengan itu Pak ya, yang Betul, WSG. simbol WA itu. Ya, sama. Oh, siap. Ya, Pak. Jadi gini, jadi kemungkinan, jadi ada fasilitas yang kita buat. Kalau sama sebenarnya sama dengan Shopee. Kalau orang udah lihat begini, dia lihat, oh ini yang saya cari nih, saya mau nyari rental mobil di Bandung, ya. Sekarang malas juga dia mau baca-baca ke dalam, tinggal pesan buat dia bertanya aja sekalian gitu. Ada juga orang sifatnya dia mau lihat apa namanya itu deskripsinya. Dia pingin detail banget orangnya gitu kan. Ya kita kasih fasilitasnya apa dia klik di sini dia baca detailnya. Tapi kita cegat dengan nomor WA di sini, nomor WA di sini kita cegat juga. Ini kebetulan dia nggak kasih nomor CO WA nggak bisa nggak dikasih sama dia. Dia harapan dia di WA-nya di sini. Ini punya orang, sorry punya siapa nggak tahu. Ya, jadi yang penting kita sorry, yang di sini kita mainnya. Nah ini buat tadi pertanyaan Bapak itu langsung ke nomor WA. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Gus. Oke, ada lagi? Wah, jadi Pak, mau tanya Pak Tony. Silakan Pak. Ya, Pak Tony, ini mau tanya saran kalau terkait produk yang semacam kayak properti kan rumah tuh Pak, produknya emang rumah, cuma secara spesifik kan banyak variasinya ya Pak. Mungkin sama kayak tadi mobil ya Pak, mobil bekas. Betul. Kan nggak cuma jenis mobilnya nggak cuma satu nih Pak. Ya. Terkait kontennya tuh gimana ya Pak sarannya Pak? Kalau Artinya properti rumahnya dalam bentuk perumahan atau properti perumahan sih Pak. Jatuhnya perumahan kan perumahan. ada berbagai tipe-tipenya Pak. Dengan Oh ya spek bisa, nggak apa-apa sih Pak. Jadi dibuat aja tipenya di sini. Kalau artinya kita mau maksimumkan untuk 100 kuota ya. Nah, tinggal nanti di sini dimaininya di keywordnya ya apa? Jual ya, jual rumah sebut aja perumahannya, nama perumahannya, perumahan. Nah Botanical nah, Puri misalnya nah, Beji Depok Pak. Depok gitu ya. Nah, kan yang kita incar itu apa? Satu wilayahnya. Kalau ini kan kadang mereka mencari nama perumahan itu karena pernah mungkin mereka dengar nama perumahannya. Tapi kadang-kadang orang, nah kalau bisa perumahan-perumahan begini disebut dekat dengan tempat-tempat terkenal atau tempat akses, ya. Jadi contoh jual rumah di perumahan A dekat atau 10 menit ke pintu tol di Depok, nah, kan gitu. Atau sekitar 5 menit dekat sekolahan, nah gitu-gitu. Jadi itu juga sebagai penarik juga, Pak. Tapi nama perumahannya kita sebut di sini. Nah di Depoknya pun boleh juga di daerahnya daerah tertentu. Contoh kayak di tempat kami ini di Tambun, Bekasi gitu ya. Jadi jangan Depoknya doang karena Depok kan luas. Nah, kita karena gini Pak, kalau rumah ini orang lebih banyak kan lebih ke spesifik tempatnya. Contoh nih Pak, kalau seandainya saya kerjanya di Jakarta, kalau saya cuma buat di sini hanya di Bekasi, ya bisa jadi ini kan di Cikarang, Bekasi. Nah, kita tawarkan ada nih yang lebih dekat ke Jakarta, daerah Tambun. Atau bahasanya di sini sebut aja
jual perumahan, ya, jual perumahan, nama perumahannya dekat Jakarta Timur. Bisa juga, karena kan targetnya orang yang mau kerja, yang istilahnya baru baru mau nikah atau baru punya anak satu, dia mau nyari rumah dekat kantornya kan gitu, Pak. Atau yang bisa akses jalan tolnya dekat. Jadi jangan mentok, artinya jangan monoton nama perumahan di daerah di Depok gitu. Orang kan akan bertanya lagi apa, asli gini, lead magnetnya orang, ketertarikan orang untuk mengklik itu kurang. Tapi kalau kita buat gini, jual rumah, eh, apa ya, Pasadena lah contoh ya, contoh Pasadena, jual rumah, eh, jual perumahan, jual rumah di perumahan Pasadena dekat Jakarta Timur, ya, atau dekat dekat tol atau dekat pintu tol di Jakarta Timur. Nah, itu kan lebih menarik, Pak. Oh, berarti saya bisa kerja lah. Kalau naik mobil langsung begitu keluar perumahan langsung kena tol ya, gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya dia tidak akan berasumsi, paling dia langsung klik dan dia akan baca, benar nggak nih? Akhirnya dia baca di sini. Nah, itu Ya, Pak, terkait konten artikelnya gimana Pak? Apa misalnya kalau saya isi 100 dengan 100 keyword tadi Pak, dekat dengan stasiun, dekat ini. Nah, terkait hmm. kontennya kan rumahnya gimana Pak? Sama kah? Atau sesuai Sama boleh, sama boleh, tapi tipenya nanti ditentukan di judulnya, ya. keyword judulnya ya Pak? Ya, di keyword judulnya udah menyebut tipe. Jadi jual rumah di Pasadena tipe 45/90 dekat pintu tol, kan gitu. Hmm. Nah, baru nanti buat lagi jual rumah di perumahan Pasadena tipe 90,110 dekat pintu tol di, kan gitu. Nggak apa-apa, itu yang membuat banyak jadi 100 karena tipenya ada di dalam. Tipenya hanya beda-beda tipe doang dimasukin di dalamnya, gitu Pak. Oh, jadi untuk kontennya tadi disesuaikan judul aja bisa ya Pak ya? Jadi Bisa, sesuaikan judul tipenya ya. bisa. Nanti kalau minta konten di ChatGPT, judulnya aja diminta. Cuman hati-hati kalau artinya gini, main properti ini jangan murni menggunakan ChatGPT, ya. Karena si ChatGPT itu tidak tahu situasinya. Contoh nih, sorry, sorry ya, kita agak-agak mundur sedikit waktunya. Jadi gini, kalau main properti ya, buatkan saya artikel tentang jual jual perumahan di Depok gitu ya, atau perumahan, jual rumah di perumahan Pasadena Pasadena di Depok gitu ya. Coba kalau kita minta ChatGPT gini, dia kan bahasanya bahasa nggak umum, umum aja. Keunggulannya lokasi strategis, tapi strategisnya seperti apa kita nggak tahu. Nah, kalau bisa, kan semua properti pasti punya brosur, Pak. Benar kan, Pak? Nah, kalau bisa Bapak buat deskripsinya pakai yang ada di brosur, Pak. Kalaupun seandainya Bapak minim dengan brosurnya, tinggal di sini buat tambahkan ya, tambahkan fasilitas yang yang tambahkan fasilitas yang ada. Titik dua, apa itu fasilitasnya? Satu, ada eh, dekat rumah ibadah, contoh ya. Terus apa lagi fasilitasnya? Dekat pasar. Kan suka perumahan kan suka-suka barang-barang gini nih ditawar-tawarin. Dekat ya, dekat sekolahan ya. Semua dekat. Kalau perumahan semuanya dekat, Pak. Iya Pak. Dekat Pertanyaan. stasiun ya, stasiun. Terus dekat pintu tol. Kalau seandainya Bapak punya jarak lebih bagus ya. Ya artinya 1 kilometer atau 1 kilometer dari pintu tol gitu kan, dari pintu tol. Nah, biarkan aja si ChatGPT yang ngeramu itu, Pak.
Yang penting data ini Bapak udah masukkan. Nah, Oke. ChatGPT nanti yang masukin ke dalam kalimatnya. Nah, ini malah nambah-nambahin dia, Pak. Apa ditambahin? Ada taman rekreasi. Ini tadi kan kita tambahkan ini tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar kan. Ini dekat pasar nih, dekat sekolah, dekat stasiun, akses tol mudah, hanya berjarak 1 kilometer dari pintu tol terdekat. Nah, itu kan benar masukin. Ya, bisa gitu. Tambah minta si ChatGPT begitu Bapak Ibu sudah dapat dari ChatGPT-nya, ya. Seperti ini udah dapat nih dari ChatGPT. Lanjutkan lagi, tambahkan fasilitas. Nah, ini kan fasilitas yang real di brosurnya kan. Ini Ya. Bapak buat aja, tambahkan fasilitas yang ada. Nanti si ChatGPT-nya buat ini. Jadi kalimatnya biar lebih bagus lagi, dia biarin aja dia yang ramuin gitu kan. Kadang-kadang dibuat gini nih, komunitas yang harmonis gitu kan. Padahal perumahan baru, dari mana tahu ada komunitas di sana kan gitu, Pak. Tapi biarin aja. Yang penting fasilitas ini kita ada nih. Ini yang real. Contoh berjarak 1 kilometer dari tol. Terus ada dekat stasiun, dekat sekolah. Nah, ini kenapa saya buat dekat stasiun tidak ada jarak? Karena kita tadi di atasnya tidak kasih jarak, Pak. Contoh dekat stasiun atau stasiun 2 kilometer dari stasiun gitu-gitu. Pasti dia buat gitu, Pak. Oke? Ini kalau di titik nasihat cuman nggak ada upload CSV ya Pak, kalau pakai Maktub ya Pak. Ah, itu nanti itu karena mungkin masih belum belum dibuka. Oh, Takutnya pada nyoba, Pak. Saya tahu itu Pak Putra pasti ditutup. Takutnya pada coba maktul, nyoba-nyoba pada salah gitu kan. iya Ya iya. bagus posting-posting dulu yang bener belajarnya. Artinya posting belajarnya dulu yang mahir. Kalau itu udah mahir posting, udah dibuka maktulnya. Saya yakin Pak Putra pasti itu pemikirannya. Gitu, Pak. Ya, makasih. Pak, Silakan, ini Robi. Pak, ini boleh ya nambah gambar di ini Pak, di deskripsi. Boleh. Nambah gambar di deskripsi. Sorry. Iya. Nah, ini kita buat upload, saya ke sana ya. Ini upload multiple gambar, ya. Upload dulu. Nanti kita ambil upload yang mana aja nih. Nah, ini ada gambar-gambar kereta api nih, saya punya nih ya. Katakanlah saya banyak nih gambar kereta api. Upload. Ada syaratnya Pak, gambar harus ini apa? Oh, kalau gambar seperti WSP, Pak. Jadi satu, gambar menggunakan nama file gambar menggunakan keyword. Itu wajib. Kedua, ukuran gambar kalau bisa di bawah 100 kilobyte seperti sebelah kanan ini. Kelihatan, Pak ya? Pak, tidak ada Pak. Oh ya, eh, belum ya? Belum Sorry, Pak. sorry. Nah, share dulu. Ini kelihatan, Pak ya, gambarnya? Iya Pak, iya. Iya. Nah, ini kalau bisa di bawah 100 kilobyte. Dan nama filenya pakai nama keyword seperti ini. Dan tidak boleh ada spasi. Ya, kalaupun ada harus pemisahnya, mendingan dikasih tanda strip atau minus seperti ini. Formatnya apa Pak? JPG. Kalau bisa pakai WebP, Oh, boleh yang web. JPEG, boleh JPEG seperti ini, ya. Tapi kalau bisa pakai WebP. Nah, kemudian kalau satu lagi dibuat ada ini Pak, kalau gambarnya lebih dari satu, dikasih 01, 02, biar Bapak Ibu ingat, ya. Biar tidak ada yang sama juga, biar tidak sama ada gambar yang sama. Oke, nanti tinggal gini, Bapak masuk. Katakanlah saya mau masukkan ini beberapa gambar di sini ya. Lebih dari satu, open. Nah, ini masuk semua kan? Oke, setelah ini masuk, sekarang masuk ke dalam postingannya. Ini saya posting, edit. Oke. Nah, saya mau sisipkan gambar di sini. Saya sisipkan gambar di sini, gambar yang saya upload tadi ya. Nah, tinggal pilih image. Ini tombol image sebelah atas ini. Nah, kemudian klik browse server. Nah, ini muncul nih, saya gambar kereta api yang saya upload tadi. Tinggal klik aja. Klik, ini dikasih 0. Apa, bukan 0, dikosongin. Ini dikosongin. Dikosongin, baru oke.
Dia menyesuaikan Pak ya kalau di kosong. Kalau kosong dia sesuai dengan ukuran gambar yang kita upload. Terus, Otomatis ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita simpan, submit ya. Coba kita lihat hasilnya. Teng. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah, nah ini ada sisipan gambar di bawah sini. Gitu Pak ya. Nanti lihat Oke di Pak. rekamannya Pak. Kalau apa terlalu cepat itu ya silakan nanti bisa lihat rekamannya, caranya sama. Oke, kalau sudah ada lagi? Kalau tidak ada, kebetulan ini waktunya udah lewat nih, udah sobat ya. Oke, Ya. gitu aja Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, atau masih ada, nggak apa-apa deh, silakan. Kalau Ini nggak Pak ada, yang buka link tadi tuh Pak, yang di paling bawah Pak, masuk di buka link. ya, kan ada yang paling bawah Pak tadi di gambar, bawahnya lagi kan ada link-link itu Pak. Ini, Bawahnya lagi Pak tadi gambar, paling bawah Pak, paling bawah ada ya, gambar link. ini paling bawah nih. Ada tadi waktu terakhir Pak, yang terakhir yang di yang di anu, yang di produk Pak. Produk, bentar ya. Ya Ini, ini paling bawah lagi Pak, ini paling bawah. ini, sudah. Bawah lagi Pak, paling bawah kan ada link-link itu Pak. Ini linknya nggak ada Ada lagi. Bukalapak, ada ini Pak itu maksud Oh, saya. waktu input. Ya. Itu Itu kenapa Pak? misalnya itu gimana Pak pemakaian? Misalnya ada kita affiliate dengan yang lain, langsung taruh di situ. Bukan yang lain, tapi memang langsung linknya dikopikan aja ke sini Pak. Dikopas aja. Oh, begitu. Ya, Tidak harus anu Pak ya, tidak harus kerjasama dengan mereka. Iya, kan ini gini. Ini kalau seandainya Bapak punya produk, Bapak mau jual di sini, tapi Bapak sudah punya juga produk Bapak di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee, ya kan? Nanti yang di Shopee itu Bapak kopikan aja linknya ke sini gitu Pak. Karena itu kan produk-produk Bapak juga kan? Iya Pak ya. Nah itu linknya dikopikan ke sini. Tapi sebenarnya saran saya, ya kalau saya pribadi sarannya jangan diisi. Karena apa? Begitu dia klik link Shopee, pada saat di sini nanti muncul Shopee-nya kan di sini. Begitu dia klik Shopee, nah web Bapak itu ditinggalin, dia udah berselancar aja di Shopee nyari-nyari barang. Ini ditinggalin. Oh begitu Pak ya. Iya. Mantap. Itu paling sering begitu. Kalau saran saya sih, saya cara berpikir teknis saja sih Pak. Biarkan aja dia berlama-lama di sini. Karena apa? Bapak kan masih ada 99 postingan yang perlu orang mau lihat-lihat. Tapi begitu diklik Shopee atau Tokopedia, udah dia main-main di Tokopedia. Ini udah ditinggalin gitu Pak. Kita ditinggalkan ya. Wow. Iya. Oke Pak ya. Mantap Pak, mantap. Ya. Makasih banyak Pak ya. Mari Pak Agus, silakan. Oke, kalau tidak lagi, kita tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mari buat tein, nuhun. Nuhun Pak. Nah, Terima kasih Pak Tony. saya akhiri acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak ya. Mangga. Terima kasih ya Turno.